Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka sedang diserang oleh ular mutan. Lalu lampu mobilnya dinyalakan, dan monster itu silau. Monster itu pun melepas lilitannya. Di mana dia? Apakah dia udah pergi? Tidak. Sepertinya ular itu udah lama kelaparan, dan gak akan pergi jauh sebelum mendapatkan mangsanya. Dia pasti masih di dekat sini. Karena efek lampu sorot mobil, kau bisa bernafas untuk saat ini. Tapi mobil ini gak akan bisa menahan serangannya lagi. Kita hanya bisa menunggu kematian jika tetap berada di dalam mobil. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus berinisiatif membunuhnya terlebih dahulu. Aku yakin bisa meledakkan kepalanya dengan satu tembakan. Tapi seseorang harus bertindak sebagai umpan. Serahkan padaku. Tidak. Kekuatan tempur jarak dekat terkuat di sini hanya dirimu. Gak ada orang lain. Jika aku gagal menembak, kau bisa membantu untuk menyerangnya. Kalau Xiao Hai telah menderita beberapa luka, saudara lu juga tidak cocok. Hah? Udah jelas. Kalian ingin mengorbankanku. Enggak, aku gak mau pergi. Kamu adalah seorang pemburu. Kau punya banyak pengalaman menangani ular. Dan tubuhmu adalah yang paling fleksibel di antara kami. Hanya kamu yang bisa menjadi umpan untuk situasi ini. Siapa bilang aku bisa menangani ular sebesar itu, ha? Bukankah kau selalu ingin menjadi terkenal di depan garis penyuka kucing itu? Jika kamu menjadi umpan dan kita berhasil membunuh ularnya, gak diragukan lagi. Dia akan sangat kagum dengan prestasimu. Dan bahkan, dia gak akan menolakmu kalau kau mengajaknya menikah. Oke, serahkan aja padaku kalau begitu. Yang Feng pun menjadi umpan. Dia pergi keluar sendirian. Surga dan para roh-roh leluhurku. Dan untuk para leluhur keluarga Yang, ayah, ibu, kalian harus memberkatiku. Lalu akhirnya ular itu mulai bergerak. Sedangkan sebagai umpan, dia hanya berdiam diri di sana. Lalu tiba-tiba ular itu menyerang. Monster itu menyerang Yang Feng. Cepat, tembak! Wuxuan sedang mengeker di mobil. Tapi ternyata monster itu berubah arah dan malah menyerang mobil Wuxuan. Lalu Yang Feng digigit. Yang Feng! Ternyata Yang Feng masih berusaha menahan. Aku masih hidup. Monster itu berusaha keras memakan Yang Feng. Tapi ternyata monsternya ada dua. Sebenarnya ada dua ular besar di sini. Bagaimana kita mengalahkannya? Mari kita bagi dua. Aku yang akan membunuhmu. Mereka pun berbagi tugas. Wuxuan dan Lu Heng menembaki ular yang ingin memakan Yang Feng. Yang Feng pun dilepas. Monster sialan, aku akan mengulitimu. Lu Yun Feng dengan cepat menusuk monster itu. Tapi monster itu menyerang balik dan langsung melilit Yun Feng. Yun Feng pun dihantam ke tanah. Saat dia ingin memakan Yun Feng, dengan cepat ada satu mobil yang menabrak ular itu. Ini mobilnya terbang kah? Mati kau brengsek. Yun Feng pun berhasil lolos. Bagus. Yun Feng langsung bersiap-siap menyerang lagi. Lalu dia maju. Dia menyerang ular itu. Dan ular itu terpotong menjadi dua. Sedangkan ular satunya sedang ditembaki Wuxuan dan juga Lu Heng. Cepat bunuh ular ini. Aku udah gak sanggup bertahan. Tahan ularnya. Aku gak bisa membidiknya. Ini sangat sulit. Aku hanya manusia biasa. Lalu ular itu menggunakan lidahnya untuk menahan Yang Feng. Aduh, geli. Geli, aduh. Tidak. Yang Feng hampir dimakan. Tapi dengan cepat, Wuxuan menembak. Dan tembakannya menembus kepala ular itu. Karena tembakan itu, Yang Feng tidak jadi dimakan. Selamat, aku selamat. Mereka pun mengambil jenazah dari Xiao Sheng. Mereka menaruhnya bersama dedaunan. Kakak, bisakah kamu nggak membakarnya? Dia satu-satunya anak yang tersisa dari keluarga Xiao Sheng. Ibunya masih menunggunya kembali. Kita harus membawanya secara utuh. Xiao Sheng digigit ular mutan. Walaupun dia telah mati, ada kemungkinan tubuhnya akan bermutasi. Kita nggak bisa mengambil resiko ini. Aku tahu kau nggak ingin melihatnya dibakar. Xiao Sheng, jangan khawatir. Kami akan menjaga ibumu. Selama aku, Lu Heng masih hidup, aku nggak akan membiarkan dia dianiaya. Jenazahnya pun dibakar. Tiba-tiba ada satu mobil yang datang. Saudara Lei, apakah mereka menemukan bensin? Kakak Lei. Tapi tiba-tiba beberapa mobil keluar dan mobil itu ada minigunnya.
cepat, merunduk. Lalu mobil itu menembaki mereka. Mereka pun berlindung di belakang mobil. Bukankah itu mobil kita? Bukan, itu adalah mobil milik tentara. Apa mereka gila? Kenapa mereka menembaki kami? Itu Cheng Honta. Komandan Cheng, kami adalah korps memburu keluarga Lu. Hentikan tembakannya. Kaulah yang aku cari-cari. Hancurkan mereka layaknya sampah. Mereka mengeluarkan bazooka. Cepat, lari. Dan mereka mulai membombardir tim keluarga Lu. Mereka semua pun ditangkap dan diikat. Komandan, kami telah melakukan penyisiran. Hanya beberapa aja yang telah kami tangkap. Hei, di mana Chow Tianlei? Katakan, di mana bocah bermarga Chow itu? Komandan Cheng, apa maksudnya ini? Kami telah disetujui untuk mencari persediaan makanan. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Salah paham. Kalau kamu nggak mengirim orang-orang itu ke distrik kedua, maka Lin Hao nggak akan mati. Lu Heng ditendang. Kakak! Ternyata kau kesini untuk membalas dendam atas kematian Lin Hao. Kuo Lin Hao melakukan banyak kejahatan dan dia mati karena kesalahannya. Kalau kamu ingin membalas dendam secara pribadi, apa kamu nggak takut pada komandan tertinggi? Diam! Jangan menggunakan patwa itu untuk menakutiku. Aku telah bekerja keras di militer. Ketika bencana zombie muncul, kalau aku nggak membujuk saudara iparku untuk bekerja sama dengan pihak militer, pangkalan militer dan tempat perlindungan itu nggak akan pernah dibuat. Pangkalan itu dibangun di tanah villa keluarga kami. Kehidupan kalian awalnya berkatku, Cheng Hongta dan juga keluarga Kuo. Tapi bocah bernama Chow Tianlei itu berani merusak Lin Hao dengan beberapa wanita pelacur. Bahkan jika aku harus menyayatnya dengan 1000 sayatan, itu nggak cukup untuk membayar nyawa Lin Hao. Tapi patwa itu hanya mengurungnya selama 1 minggu aja. Itu sama aja dia menghina diriku. Apa kalian pikir aku nggak berani menyentuh kalian? Hah, sama sekali nggak. Tapi kalau kalian mati akibat mutan zombie di luar sana, tentu saja itu nggak akan menjadi masalah bagiku. Bajingan! BTW kalian berdua adalah orang yang ikut masuk ke dalam villa itu. Karena dalangnya nggak ada, mari kita bersihkan komplotannya dulu. Jadi yang mana yang harus aku bunuh dulu? Jangan tembak aku. Aku masih berjaka. Kamu salah orang. Villa apa? Aku belum pernah ke villa. Li Suyang berkata, bunuh aja jika kau mau. Saudara Lei pasti nggak akan membiarkanmu begitu aja. Keras kepala. Karena kamu nggak takut mati, biarkan rekanmu mati terlebih dahulu. Lihatlah baik-baik. Sial, akhir-akhir ini nasibku nggak terlalu baik. Baru aja keluar dari mulut ular. Tapi sekarang aku akan mati di tangan pria duda. Malangnya nasibku. Tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Tianlei. Tianlei berhasil kembali. Cepat berlindung. Itu Chow Tianlei. Jangan takut. Dia hanya satu orang. Cepat tembak dia. Lalu muncul mobil Tianlei. Di dalamnya ada Yuxin dan juga Suyang. Masuk dalam mobil. Cepat. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Dengan skill menembaknya, Wuxo menembaki ban para tentara itu. Saudara Lei, masuklah. Aku akan melindungimu. Lalu dengan cepat, Tianlei pergi ke arah mobil dan langsung menangkap mobil itu. Anjing. Kejar mereka. Komandan, semua ban mobil kita bocor. Ditembak. Sialan. Lalu mereka pun berhasil kabur. Untung kau kembali tepat waktu. Kalau enggak, kami pasti akan mati. Aku tahu ada yang gak beres saat aku mendengar suara tembakan. Jadi aku mematikan lampu mobil dan diam-diam mendekat. Di departemen militer hari itu, aku tahu dia gak akan melepaskanku begitu aja. Tapi aku gak menyangka dia punya keberanian untuk meninggalkan pangkalan dan membunuh orang dengan dalih membunuh zombie. Ban mereka bocor. Apakah mereka akan dimakan zombie jika mereka tetap di sana? Kenapa? Apa kau ingin kembali ke sana untuk melihatnya? Tentu aja enggak. Maksudku, jika mereka nggak mati, mereka mungkin akan membalas dendam lagi pada kita nanti. Yuxin, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu udah diusir? Itu bukan urusanmu. Tiba-tiba ada mobil datang. Saudara Lei, mereka mengejar kita. Sepertinya mereka telah mengganti ban mobil mereka dengan ban serep dari setiap mobil. Tembak! Aku ingin mereka semua mati di sini. Mobil Cheng Honta menembaki mobil Tianlei dengan minigun. Sial, aku nggak bisa menyingkirkan mereka. Percuma kita lari. Lebih baik kita langsung menghadapi mereka. Gak mungkin, kita nggak punya amunisi lagi. Mereka juga membawa senjata berat. Perbedaan dalam senjata terlalu besar. Gak ada peluang untuk kita menang. Suyang, kembali ke taman hiburan. Ada binatang bermutasi di sana. Bukankah ini sama aja dengan mencari mati? Kakak Lei, baiklah. Lalu Suyang pun menancap gas. Masih ingin kabur. Mereka pun sampai di sana. Di sana masih ada banyak binatang. Saat mobil datang, para binatang siap siaga. Itu adalah hewan yang bermutasi. Pelan-pelan. Suyang pun memelankan mobilnya. Para binatang bermutasi itu pergi ke arah mereka. Cheng Honta telah menyusul kita. Lapor komandan, target telah memasuki jangkauan tembak. Chow Tianlei, lihat kemana kau bisa kabur lagi. Cepat, ledakan mobil sekeparat itu. Laksanakan. Chow Tianlei, apa kau gila? Yang, aku gak mau mati. Sebentar lagi, 5, 4, 3,
2, 1. Sekarang, belok! Su Yang pun dengan cepat belok. Dia pun mulai menembak. Setelah tembakan itu, tentara itu kaget. Banyak binatang yang bermutasi muncul. Binatang itu menghampiri mobil mereka. Prajurit yang di atas digigit oleh binatang itu. Hah? Makhluk apa itu? Tembak cepat, tembak! Lalu salah satu prajuritnya menembak bazooka. Tapi prajurit itu digigit dari belakang. Bazukanya pun meledak. Tidak! Ternyata cuma mimpi. Kakak, apa yang terjadi? Kami mendengar kau berteriak. Apakah kau baik-baik aja? Gak apa-apa, aku barusan bermimpi. Tianlei dan mobil yang dia kendarai meledak. Mereka telah pergi keluar selama beberapa hari. Mereka gak bisa dihubungi sama sekali. Aku juga sangat khawatir. Cih, apa bagusnya orang itu? Sampai 2 wanita cantik ini begitu mengkhawatirkannya. Xingwen, apa yang kau katakan? Kakak, maksudku, biasa mimpi memiliki pertanda yang berlawanan. Kalian berdua terlalu khawatir. Aku tahu tempat yang bagus. Aku akan membawa kalian berdua pergi ke sana. Ternyata mereka berdua diajak pergi ke konser. Lisa! Blackpink nyanyiin Kucing Garong. Ini sangat ramai. Apakah ini tempat bagus yang kau katakan? Iya, bukankah kau melihat bagaimana orang-orang ini tertawa gembira di sini? Musik selalu bisa memberikan kekuatan untuk orang-orang di kala masa sulit seperti ini. Bukankah mereka Blackpink? Blackpink? Apa itu? Mereka adalah penyanyi grup idola para gadis muda. Aku pernah menyewa mereka untuk mengisi soundtrack film terbaruku. Sebelum bencana zombie, kami seharusnya mengadakan konferensi pers mengenai film yang akan kami rilis. Tapi aku nggak menyangka bisa melihat mereka di sini. Kamsahamnida telah mendengarkan kami bernyanyi hari ini. Ini adalah saat-saat terburuk. Semua orang mengalami terlalu banyak penderitaan dari bencana zombie kali ini. Tetapi tolong percayalah bahwa habis gelap terbitlah terang. Tolong jangan putus asa. Kalian semua harus tetap kuat. Hidup, semangat. Iya, kita bisa. Hari ini kita beruntung kedatangan artis cantik Shen Xinyu. Mari kita minta dia untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi dengan kami di sini. Hah, Shen Xinyu? Benar-benar, iya. Itu benar, Shen Xinyu. Dewi, sang Dewi masih hidup. Ini terlalu mendadak. Aku bahkan gak siap untuk ini. Kakak, suaramu bagus. Apa kau masih perlu bersiap-siap? Apa kamu gak mau membantu memberikan semangat pada orang-orang di sini? Tapi, kakak, kamu tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Aku pikir kau tahu itu. Kau seperti pahlawan bagiku, Kak. Terkadang aku pemalas seperti kucing. Dan ketika aku sedang gak mood, aku akan mengeluarkan taring dan cakarku. Rawr. Dewi, kamu terlihat imut. Aku sepertinya jatuh cinta padamu, Dewi. Dewi. Ayo, naiklah. Aku gak bisa. Aku... Ayo bernyanyi, menggarong-garong bersama. Blackpink bawainnya lagu Kucing Garong. Kucing Garong, Kucing Garong. Hal-hal baik akan terjadi selama kita masih bertahan hidup. Kami sangat tersentuh akan hal itu. Di tengah kerumunan, ada orang misterius. Ternyata Xingwen notice. Dia langsung mencoba mencari orang itu, tapi dia nggak berhasil menemukannya. Siapa orang barusan itu? Orang itu mencoba bersembunyi di kerumunan, tapi tiba-tiba ada pedang yang terbang ke arahnya. Ternyata itu Xingwen, dan Xingwen langsung menendang orang itu, tapi orang itu berhasil menahannya. Xingwen dengan cepat melakukan serangan bertubi-tubi. Dia pun berhasil menahan orang itu. Xingwen langsung mengambil pisaunya, tapi tiba-tiba dia sadar. Chansing, ternyata kamu. Yo, lama gak bertemu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin melihatmu. Apa kau gak merindukanku? Aku gak ingat pernah mengenalmu dengan baik. Aku di sini untuk melihat sejauh mana misimu. Apakah udah selesai? Levelmu gak lebih tinggi dariku. Benar kan? Aku pasti akan melapor pada bos jikalau ada kemajuan. Jadi ini bukan urusanmu. Apakah kamu gak membuat kemajuan sama sekali? Atau kamu emang sengaja gak melakukannya? Maksudmu apa? Aku dengar bahwa seorang pria bernama Cao Tianlei mengusir gelombang zombie dan membunuh banyak mutan zombie. Sepertinya dia perlu diperhatikan. Bertemu dengan saudarimu emang cukup mengharukan. Tapi jika misimu kau tunda karena hal ini, bos pasti akan marah. Ngomong-ngomong, aku dengar kakakmu punya hubungan spesial dengan pria bernama Cao Tianlei itu. Mungkinkah kau sengaja menyembunyikannya karena ini? Hei, aku peringatkan dirimu untuk gak ikut campur dengan urusanku. Kakakku adalah orang yang paling penting bagiku. Dan Cao Tianlei itu sama sekali gak ada dalam tujuanku. Jadi jangan ikut campur. Aku sebenarnya gak berniat ikut campur. Tapi beberapa orang di belakangku gak memiliki kesabaran. Siapa? Kau tahu kan? Kau tahu lebih dari siapapun. Mungkinkah... Xingwen pun pergi. Hei, aku datang jauh-jauh mengantarkan kabar. Kamu gak mengundangku untuk makan malam. Aku gak peduli. Pria ini benar-benar kejam. Kita kembali ke grup Tianlei. Dia melihat sebuah reruntuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya pihak militer yang meledakkan gedung ini untuk mencegah penyebaran infeksi. Aku udah mengecek area di sekitar sini. Seluruh bangunan di sini dihancurkan oleh bom dan sama sekali nggak ada jalan masuk. Sama di sini juga. Lalu kita nggak masuk berarti sangat menyebalkan. Kita udah sampai di sini tapi malah terjebak.
Lalu Tianlei mulai berpikir, bukan gak mungkin, gak ada jalan, ada solusi. Meski gak ada jalan di permukaan, tapi bukan gak ada jalan dari bawah. Mereka pun pergi ke tangga. Apakah ini caramu? Mobil kita terlalu berat, kita akan terguling jika menuruni tangga ini. Ini bukan film aksi, ini terlalu berbahaya. Sayangnya gak ada papan luncur. Siapa bilang gak ada? Menggunakan papan iklan tadi, Tianlei membuatnya sebagai papan luncur, dan mobil mereka turun menggunakan papan itu. Wah, luar biasa. Aku merasa seperti terbang. Di bawah tanah ternyata masih rapi. Ternyata ada banyak sekali toko-toko kecil di bawah stasiun MRT. Jika kita melakukan penjelajahan di sini dulu. Sabar, ada sesuatu yang salah. Ada apa? Bukankah di luar rusak parah? Kenapa di sini bersih sekali? Area bawah tanah ini sangat bersih. Gak ada jejak zombie dan semuanya masih utuh. Bukankah ini aneh? Kapten, kau terlalu banyak berpikir. Zombie gak menyebar bukankah normal? Jika zombie gak pergi ke satu atau dua tempat. Toko burger, warkop, sate ayam, soto daging, Wekidi. Selamat datang di Wekidi. Mau pesan apa yo hari ini yo? Saya mau pesen... Mas, nyium bau kematian gak sih? Kayak bau roh jahat gitu. Maksudnya apa sih mbak? Maksud mbak bau kemenangan? Wah, banyak sekali makanan enak. Bukankah ini sangat disayangkan jika kita nggak memakannya? Aku juga setuju. Jika situasi di sini benar-benar berbahaya seperti yang Tianlei katakan, mungkin ini satu-satunya tempat kita bisa menemukan bahan makanan dan yang lainnya. Jadi, kita nggak boleh menyia-nyiakan ini. Baiklah, kalau begitu, kita berbencar. Kita bagi menjadi 2 orang setiap kelompok, dan kita akan berkumpul lagi setelah setengah jam. Jika terjadi sesuatu, segeralah pergi. Oke, lihat apa yang aku temukan. Ada mie instan, rasa soto, rasa rendang. Ada juga biskuit Rama di sini. Kebutuhan sehari-hari semakin menipis, dan kita bisa menukarkan ini dengan banyak uang kita kembali nanti. Bagus, aku menemukan micin. Ternyata Suyang bersama Yuxin. Saat mereka jalan, mereka melewati toko kosmetik. Warna ini terlihat sangat bagus. Lalu dia mencobanya. Saat Yuxin ingin mencobanya, lipstiknya diambil oleh Suyang. Ruang di mobil terbatas. Jangan mengambil barang-barang gak berguna. Tapi aku sangat suka warna ini. Aku akan mengambil satu yang ini aja. Gak apa-apa kan yang? Tapi lipstik itu dibuang. Kalian berdua jangan berpacaran aja. Waktunya udah habis. Waktunya kita berkumpul. Lalu Suyang pun meninggalkan Yuxin. Mereka pun kumpul kembali. Obat batuk, obat pilek, obat alkohol. Di mana kau menemukan ini? Di laci toko di sebelah sana. Menurutku itu barang simpanan karyawannya. Kakak Lei, kami kembali. Apakah semuanya udah kembali? Di mana Xiao Hai? Ketika kami kembali, kita melewati toko mie ayam. Dan Xiao Hai mengatakan dia ingin memeriksa bagian di sana lagi. Apa anak ini bodoh? Kenapa dia malah membuat kami menunggunya? Kalian masuklah ke dalam mobil dulu. Aku akan mencarinya. Tianlei pun mencari. Saat dia melihat Xian Hao, tetapi raut mukanya aneh. Saat Tianlei melihat, ternyata itu sebuah monster. Bentukannya seperti laba-laba yang bermutasi. Dan ada banyak jarinya. Dan isinya sepertinya mungkin orang ya. Mereka semua pun menunggu di mobil. Lalu Yang Feng membuka tasnya dan mengambil sesuatu. Ternyata itu ayam goreng. Dalam hati Yang Feng, baunya sangat enak. Aku akan memakannya secara perlahan agar bisa menikmati rasanya yang lezat. Tapi saat ingin makan, dia ditahan oleh Yun Feng. Hei, kau berniat memakannya sendiri ya? Enggak, aku enggak. Aku ingin mencicipnya terlebih dahulu sebelum dimakan kalian semua. Beraninya kau berbohong, ha? Apa yang ada di kantongmu? Enggak ada apa-apa. Cepat keluarkan. Jangan. Saat diambil, bebek kuning. Di mana kau mendapatkannya? Apakah toko mainan tadi? Bukankah itu mainan? Kita nggak bisa memakannya. Kenapa kau membawanya? Bebek kuning kecil ini sangat lucu. Anak kecil pasti akan menyukainya. Apakah kamu anak kecil? Bukankah aku menyuruhmu untuk tidak membawa barang-barang yang gak berguna untuk dibawa? Mereka berdua melihat itu tercengang. Dalam hati Tianlei, sistem pindai makhluk mutan ini adalah laba-laba raksasa, makhluk mutan level 5. Kekuatan tempurnya sangat hebat, sebanding dengan tanaman tribolita yang pernah kamu temui sebelumnya. Senjata andalannya adalah benas laba-labanya yang bisa melumpuhkan lawannya dan bersifat korosif. Setelah menjerat tubuh mangsanya akan dihisap secara perlahan. Kemudian tubuh mangsanya akan digunakan sebagai tempatnya berovulasi. Ovulasi menjijikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya dia sedang tertidur. Ayo kita pergi dengan tenang. Jangan sampai dia terbangun. Mereka pun jalan pelan-pelan. Kembali kepada aku. Enggak. Sekarang orang-orang di pangkalan bahkan gak bisa makan cukup. Semua orang mempertaruhkan nyawa untuk mencari persediaan makanan. Kau malah memikirkan barang untuk dirimu sendiri. Kenapa kau begitu egois? Tapi tiba-tiba sikutnya Yuxin menyentuh setir mobil dan klaksonnya bunyi. Suara berisik itu membangunkan monster itu. Cepat, lari! Mereka berdua pun langsung lari. Tapi Xiao Hai tertangkap. Tolong aku! Sialan! Tianlei pun bergegas kembali untuk mengejar Xiao Hai. Untungnya, Tianlei berhasil memotong jarinya. Kok nggak apa-apa? Mereka berdua pun langsung lari lagi. Monster itu bergerak sangat cepat. Monster itu terus mengejar mereka. Kalian berdua berhenti bertengkar. Bagaimana jika zombie di sekitar sini datang ke sini karena tadi? Itu, Kakak Lei kembali.
Tapi sepertinya ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang. Dan terlihat laba-laba yang sangat besar. Itu makhluk mutan. Jalan ke mobilnya, cepat. Mereka berdua pun masuk mobil. Ayo jalan. Mereka pun langsung meluncur. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di sini? Entahlah. Aku pergi ke toko mie ayam untuk mencari makanan. Lalu aku melihat monster ini di sana. Jika bukan karena Kapten Chow, aku hampir aja dijadikan makanan olehnya.